Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik microbial enzyme dengan judul enzim pektinase. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Alzidan Farus, Nur Sandi Yoga, Rashika Intan, Nabila Tunuriyah, dan Jenny Eva. Berikut merupakan topik bahasan kami. Yang pertama ada introduction, yang kedua produksi dan pemurnian pektinase, yang ketiga produk akhir, dan yang keempat adalah aplikasi enzim. Langsung saja kita ke outline yang pertama, yaitu introduction. Pektin merupakan kompleks makromolekul glikosidik dengan berat molekuler tinggi yang penyusun utamanya adalah polimer asam D-galakturonat yang terikat dengan alfa 1,4 glikosidik. Nah, sedangkan enzim pektinase merupakan enzim yang menghidrolisis pektin melalui reaksi polimerisasi dan deesterifikasi. Nah, enzim pektinase sendiri dapat diproduksi oleh kapang seperti Aspergillus niger. Selanjutnya adalah produksi enzim pektinase. Enzim pektinase ini dapat diproduksi menggunakan kultur murni Aspergillus niger. Nah, sebelum proses produksi enzim pektinase, kultur Aspergillus niger ini dapat dilakukan peremajaan atau regenerasi yang bertujuan untuk menumbuhkan Aspergillus niger di media baru yang kebutuhan nutrisinya sudah tercukupi. Nah, peremajaan ini dilakukan dengan cara inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Kemudian Aspergillus niger yang tumbuh paling optimal itu merupakan Aspergillus niger yang digunakan untuk produksi enzim pektinase. Untuk proses produksi enzim pektinasenya sendiri, yang pertama yaitu dengan bukan kultur Aspergillus nigernya pada media padat agar miring yang mengandung polisakarida. Polisakarida ini berfungsi sebagai sumber karbon. Kemudian, Aspergillus niger disuspensikan ke dalam aqueous sebanyak 2 mili menggunakan jarum OC. Kemudian hasil suspensi ditanam pada media cair steril 15 mili. Proses selanjutnya yaitu inokulum Aspergillus niger sebanyak 2 mili dan media cair sebanyak 25 mili dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang difungsikan untuk proses fermentasi. Nah, proses fermentasi sendiri dilangsungkan dengan suhu 30 derajat Celcius selama 96 jam dan diatur pH-nya di pH 5. Kemudian proses pemanenan enzim pektinase ini dapat dilakukan dengan cara penghentian proses fermentasi, yaitu dengan penambahan buffer asetat pH 5 sebanyak 5 mili. Kemudian dihomogenkan dengan agar enzim pektinase ini dapat terekstrak dengan sempurna. Tahapan selanjutnya yaitu sentrifugasi pada 3000 rpm selama 30 menit dan suhu 4 derajat Celcius untuk didapatkan supernatan yang merupakan ekstrak kasar dari enzim pektinase. Selanjutnya yaitu proses pemurnian ekstrak kasar enzim dimurnikan menggunakan amonium sulfat dengan tingkat kejenuhan 0 sampai 40%, 40 sampai 80%, dan 80 hingga 100%. Untuk fraksi pertama dicampurkan 8,55 gram amonium sulfat dengan 75 larutan ekstrak kasar, kemudian diaduk hingga larut sempurna, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 30 menit dengan suhu 4 derajat Celcius. Untuk fraksi selanjutnya ditambahkan 19,65 gram amonium sulfat, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan, waktu, dan suhu yang sama, sehingga didapatkan endapan. Endapan ini kemudian akan dilakukan dialisis dengan menambahkan 10 mili buffer sitrat fosfat 0,2 molar dengan pH 7, kemudian dimasukkan ke dalam kantong selofan. Kemudian direndam dengan buffer 100 mili buffer sitrat fosfat dengan pH 7 ke dalam gelas kimia sebesar 250 mili sambil diaduk menggunakan magnetic stirrer pada suhu 4 derajat Celcius.
Dialisis dilakukan selama 3 jam dengan dilakukan penggantian buffer secara berkala. Kemudian untuk menguji apakah dialisis telah selesai dilakukan dengan pengujian terbentuknya endapan dengan menambahkan 5 mili buffer per dam, menambahkan 1 mili HCl 0,1 molar, dan 5 tetes BaCl2 0,1 molar. Jika sudah tidak terbentuk endapan, dialisis dapat dihentikan dan dapat dihasilkan larutan enzim untuk selanjutnya dapat diuji aktivitasnya. Lalu selanjutnya, produksi enzim pektinase juga dapat dilakukan dengan melakukan metode solid state fermentation. Fermentasi solid state adalah kultivasi tanpa atau hampir tidak ada air di dalam partikel substratnya. Dalam sistem ini, air hadir dalam substrat padat yang kapasitasnya atau retensi cairannya itu bervariasi dengan jenis bahannya. Dalam bioreaktor SSF ini, kadar air diatur sesuai ketentuan dan standar optimum dari suatu prosesnya. Lalu komposisi dari media padat yang dibutuhkan dalam proses fermentasi ini, di mana media yang digunakan dapat dari ampas tebu dan juga pulp jeruk gitu. Lalu media ini nantinya diletakkan dalam bioreaktor dan ditambahkan suspensi spora Aspergillus niger ke dalamnya. Kemudian bioreaktor diputar agar media dan spora ini homogen. Lalu pada akhir proses fermentasi, sampel nantinya diambil dari dalam bioreaktor. Untuk proses purifikasi dapat dilakukan dengan cara filtrasi untuk memisahkan spora dengan enzim. Selain itu juga terdapat metode dialisis yang juga dapat dilakukan dengan cara aktivasi membran dialisis yang dicapai dengan natrium bikarbonat dan dengan merebusnya dalam air panas. Membran ini berisi tabung dialisis di mana setelah aktivasi membran, sampel yang dimurnikan sebagian ditambahkan ke dalam dan disegel. Kemudian garam pengotor dari ekstrak protein dihilangkan dengan cara mensuspensikan tabung dalam air dan kemudian diinkubasi semalaman. Oke, selanjutnya ada produk akhir. Jadi memang secara umum produk akhir dari pektinase itu berupa asam D-galakturonat atau jika ia mengandung gugus metil, maka produk akhir itu berupa metil alfa galakturonat. Nah, untuk visualisasi lebih jelas bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Akan tetapi secara lebih detail lagi, pektinase itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yaitu ada poligalakturonase, pektin esterase, dan pektin liase. Nah, oleh karenanya, maka hasil pemotongan atau produknya pun dapat berbeda. Oke, yang pertama itu di sini ada beberapa tipe pektinase dilihat dari titik pemotongannya. Yang pertama ada poligalakturonase atau PGase. Nah, jika bisa dilihat pada gambar nomor 1, jika gugus COO-nya itu R-nya diganti H, maka dia menjadi poligalakturonat acid. Dan produk akhir itu berupa D-galakturonate acid. Nah, jika gugus R itu diganti dengan metil atau CH3, maka akan menjadi polimetil galakturonat acid dan produknya itu berupa 6-metil D-galakturonat. Yang kedua ada pektin esterase. Nah, pektin esterase ini bekerja pada gugus metoksi yang ada pada pektin. Terus untuk produk akhir itu berupa pektik acid dan juga metanol. Dan yang terakhir itu ada pektin liase. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar jika gugus R-nya itu diganti dengan gugus metil atau CH3, maka akan menjadi pektin dan akan diubah oleh pektin liase menjadi pektin oligogalakturonat. Dan jika gugus R itu diganti menjadi gugus hidrogen atau H, itu akan menjadi pektik atau pektat dan diubah oleh enzim pektat liase menjadi 4,5 D-galakturonat.
Nah, selanjutnya adalah aplikasi dari enzim pektinase, yaitu ada dari industri pangan dan non-pangan. Untuk industri pangan sendiri, berperan dalam proses ekstraksi dan klarifikasi jus buah dan wine, kemudian ekstraksi minyak, produksi oligogalakturonida, serta fermentasi teh dan kopi. Sedangkan pada non-pangan sendiri dapat digunakan untuk pengolahan serat selulasa untuk pembuatan linen, goni, dan tali rami. Nah, berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.